malaria, hidroksikloroquine, kemudian inhibitor kalsiunyurin ya seperti siklosporin ya. Nah, itu akan menyebabkan gangguan metabolisme vitamin D baik terhadap reseptornya ya ataupun metabolismenya langsung. Jadi mungkin ini yang menyebabkan memang prevalensi vitamin D itu vitamin D rendah pada SLE itu tinggi prevalensinya. Nah, juga terdapat beberapa penelitian nih ya, penelitian penggunaan vitamin D ya pada SLE ya. Dengan memang hasilnya dan juga dosisnya itu berbeda-beda gitu dia. Jadi penelitian dari Ruiz Irastorza dan kawan-kawan itu menggunakan yang sesuai RDA tadi nih, 600 sampai 800 IU lebih dari 24 bulan itu nggak berpengaruh pada aktivitas penyakit. Ya, diukur dengan aktivitas penyakitnya SLEDAI ya, SLE Disease Activity Index. Nah, kemudian penelitian dari Terrier ya itu menggunakan yang lebih besar lagi nih, 100.000 IU per minggu selama 4 minggu. Kemudian 100.000 bulanan selama 6 bulan. Memang SLEDAI-nya turun, tetapi kalau kita hitung secara statistik itu nggak signifikan penurunannya. Ya mungkin ini bagus atau bisa dipakai ya secara klinisnya ya, tapi secara statistiknya nggak signifikan. Kemudian penelitian Petri itu menggunakan 50.000 IU per minggu ditambah dengan 400 IU kalsium ataupun vitamin D ya, ini kalsium vitamin D setiap hari itu terdapat perbaikan SLEDAI-nya poinnya 0,2 setiap peningkatan 20 nanogram per mililiter vitamin D. Terus penelitian Abu Raya ya itu menggunakan 2.000 IU setiap hari. Nah, ini kadar vitamin D berkorelasi negatif dengan SLEDAI. Jadi, kalau misalnya vitamin D tinggi, meningkat nih karena pemberian dosis vitamin D 2.000 IU, itu tingkat aktivitas penyakitnya turun. Jadi mungkin dari penelitian ini juga banyak yang merekomendasikan untuk pemberian, ya udah berikan aja 2.000 IU pada pasien-pasien dengan SLE. Ya. Nah, tapi memang penelitian di atas ini semua, kebanyakan penelitian ini memang menggunakan walaupun 100.000 itu tidak ada efek samping serius ya yang dilaporkan dalam penelitian di atas. Namun memang ini harus diperiksakan kadar vitamin D-nya dulu. Maksudnya dalam penelitian itu kan jelas diperiksa kadar vitamin D. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dosis apalagi yang besar-besar ini tanpa diperiksakan kadar vitamin D, mana tahu selama ini makannya bagus, terus sinar matahari juga ada, aktivitas penyakitnya udah terkontrol, vitaminnya tinggi, digunakan dosis yang tinggi, nah itu takutnya efek toksiknya yang bermasalah ya. Nah, ini jadi kalau misalnya emang defisiensi dan diberikan dosis seperti ini, biasanya aman ya. Jadi mungkin vitamin D ini efeknya menguntungkan pada aktivitas penyakitnya. Nah, bagaimana keamanannya? Jadi asupan harian vitamin D ya dalam makanan maupun suplemen itu direkomendasikan 600 IU sampai 4.000 IU. Ya, itu dia yang paling amannya sebagai suplemen. Kemudian kalau menggunakan lebih dari itu, kadang-kadang kan dokter memang meresepkan yang 5.000 IU atau 5.000 IU-nya malah diminum 2 kali gitu atau langsung diminum dia per minggu per bulan. Nah, kalau penggunaan dosis dan pengobatan itu tentunya tergantung kepada dokter yang merawat ya. Dokternya nanti akan mengetahui nih memang defisiensi, jadi harus menggunakan dosis yang lebih berat gitu, lebih besar maksudnya ya. Kemudian kalau asupannya yang lebih tinggi, ya biasanya dari suplemen, lebih tinggi dari suplemen tadi, itu kadang memiliki efek. Efeknya apa? Mual, muntah, malah kelemahan otot, kebingungan, nyeri, kehilangan nafsu makan, dehidrasi, sering buang air kecil, rasa haus yang berlebihan dan batu ginjal gitu ya. Jadi ini dia efek-efek yang bisa muncul. Kemudian kalau kasus yang ekstrim nih, saking tingginya dan menimbulkan toksik, ya kita sebut dengan toksik, keracunan, misalnya kadarnya udah di atas 150, itu bisa menyebabkan gagal ginjal, pengapuran, ya jaringan lunak di seluruh tubuh, ya kan, timbul kapurnya, ya kan, termasuk di pembuluh darah koroner dan katup jantung. Akhirnya menyebabkan gangguan jantung, aritmia jantung dan bahkan kematian. Ada laporannya, ya. Oke. Nah, sekarang vitamin E nih, ya. Vitamin E. Vitamin E itu ada dua jenis ya, tokoperol dan tokostrienol. Yang banyak kita gunakan itu yang bisa disintesis oleh tubuh itu yang tokoperol ya, alfa tokoperol. Nah, dari mana sumbernya? Dari minyak apa namanya? Sunflower ya, minyak bunga matahari. Ini yang banyak diambil oleh
merek itu ya, merek-merek vitamin itu. Kemudian minyak kelapa, zaitun, sayuran-sayuran hijau, almond, kacang tanah. Jadi RDA-nya itu cukup sampai 15 miligram. Kalau menggunakan AYU ya yang biasa kita pakai di sini si AYU ya, itu cukup 22 AYU untuk kebutuhan sehari-hari cukup ya. Nah, memang vitamin E ini banyak penelitian pada hewan dan manusia ini menunjukkan kekurangan vitamin E itu bisa merusak fungsi imun humoral maupun seluler ya. Jadi imun adaptif maupun imun innate-nya ya bawaan bisa bermasalah kalau defisiensi. Vitamin E dapat memberikan efek meningkatkan, maaf nih salah ketik nih, meningkatkan imun dengan mengurangi stres oksidatif dan menginduksi efek antiinflamasi. Nah, proses penuaan itu dikaitkan dengan disregulasi sistem kekebalan tubuh yang membuat organ rentan terhadap peningkatan stres oksidatif dan peradangan sehingga menyebabkan peningkatan insiden infeksi pada orang tua ya, seperti influenza. Nah, efikasinya pada COVID gimana nih? Jadi uji klinis menunjukkan memang manfaat suplementasi vitamin E pada infeksi saluran nafas nih, ya infeksi saluran nafas atas itu pemberian 200 IU per hari selama 1 tahun itu menunjukkan penurunan insiden infeksi saluran nafas atas (ISPA) ya, tetapi tidak pada infeksi saluran pernapasan bawah. Sehingga mungkin karena inilah makanya vitamin E ini memiliki potensi manfaat untuk melawan COVID karena kan sama-sama infeksi saluran nafas nih ya. Nah, juga memang ada sekarang ini juga penelitian menunjukkan bahwa kombinasi vitamin C dan E itu dapat menjadi terapi antioksidan karena dua-duanya antioksidan yang tinggi ya, yang berguna untuk komplikasi jantung dari COVID-19. Namun hingga saat ini masih sedikit bukti tentang kegunaan vitamin E sebagai agen profilaksis untuk mencegah ataupun untuk mengobati COVID-19. Nah, bagaimana dengan SLE? Nah, peran vitamin E dalam perkembangan SLE memang masih terbatas, masih sedikit penelitiannya ya. Ada penelitian di hewan maupun di manusia. Namun memang ada penelitian juga didapatkan kadar vitamin E pada pasien SLE itu lebih rendah dibandingkan dengan kontrol yang normal. Nah, menurut penelitian Maisma dan kawan-kawan, pemberian vitamin E yang oral ya sampai 300 mg per hari pada pasien SLE itu bisa menekan sintesis antibodi melalui mekanisme independen dan dari aktivitas antioksidannya. Dan juga ternyata vitamin E terutama bila dikombinasi dengan omega 3 ya dari minyak ikan itu bisa menurunkan kadar sitokin inflamasi ya, baik interleukin 2, 4 maupun TNF alfa. Nah, keamanannya gimana? Dosisnya itu sebaiknya 400 IU ya ke bawah. Kalau misalnya 400 IU udah ke atas ataupun lebih, itu dianggap sebagai dosis tinggi atau megadosis. Nah, untuk individu yang sehat memang asupan vitamin E hingga 800 IU setiap hari cukup aman. Dan apalagi memang pada usia tua, semakin tua memang kebutuhan vitamin E itu semakin meningkat. Tetapi harus hati-hati juga ya karena ada resiko efek samping meningkat bila dosisnya lebih tinggi. Efek sampingnya bisa berupa mual, kelelahan, sakit kepala, dan juga perdarahan. Karena memang ternyata vitamin E ini bisa membuat bleeding ya, tidak gampang untuk terjadinya trombosis ya, tapi bisa menyebabkan perdarahan ya. Hati-hati penggunaannya. Apalagi vitamin E kalau misalnya mau ada operasi, ini sebaiknya tidak dikonsumsi vitamin E 2 minggu sebelum melakukan operasi ya. Karena nanti efeknya dia bisa membuat lukanya susah untuk sembuh. Ya, maksudnya perdarahannya terus-menerus terjadi. Jadi beritahukan kepada dokter apabila mau mau ada tindakan operasi sedang mengonsumsi vitamin E dan itu harus dihentikan dulu ya. Nah, kesimpulannya memang peran vitamin terhadap COVID masih sedang dalam penelitian dan sementara hasilnya masih beragam dan juga belum ada penelitian langsung COVID-19, SLE dengan berbagai macam vitamin tadi. Tentunya dengan RDA-nya yang segitu tadi sebenarnya pola nutrisi gizi seimbang itu dapat mencukupi kebutuhan harian vitamin. Pada pasien SLE memang didapatkan kadar vitamin yang lebih rendah tadi ya. Sehingga suplemen vitamin itu bisa dianjurkan untuk dikonsumsi bagi pasien SLE. Tetapi ingat dosis yang dianjurkan itu tidak melebihi dosis maksimal. Oke, mungkin itu saja dari saya ya, Mas Alfred. Mungkin nanti kita lebih banyakkan di diskusi deh ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Dokter Andi atas penjelasannya yang sangat lengkap sekali tentang seluk-beluk vitamin dan macam-macam tadi. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembicara kedua, Dokter Regen. Dr. Muhammad Regen, spesialis penyakit dalam spesialis penyakit dalam Magister Kesehatan. Untuk Dokter Regen, waktu kami persilahkan 20 menit waktunya. Mungkin sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Dr. Regen adalah lulus dari S1 Pendidikan Dokter FK Unpad, lalu melanjutkan spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Unsri dan spesialis SP2 Reumatologi di FK Unsri. Lalu beliau terlibat aktif dalam organisasi IDI, Perhimpunan Penyakit Dalam, PAPDI, dan anggota Perhimpunan Reumatologi Indonesia cabang Palembang. Untuk praktek di mana, Dok? Untuk praktek di Rumah Sakit Muhammad Husin dan Bayangkara sama Sriwijaya, Mas April. Baik, waktu dan tempat kami persilakan, Dr. Regen. Ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya dengan Rally sudah mewadahi, dan juga pada teman-teman lupus ya, serta dari sponsor Kalbe. Saya melanjutkan tema hari ini berkaitan dengan pengobatan lupus dan kesehatan ginjal. Lupus ini memang semakin meningkat ya, karena kemajuan dari diagnostik dan edukasi dari banyak ya, mulai dari informasi juga disebarkan luas ya, sehingga diagnosis lupus ini akan menjadi meningkat ya. Kemudian yang paling penting dari diagnosis lupus ini adalah terapi dan pemantauan aktivitas dari penyakit dan keterlibatan organnya, sehingga memerlukan terapi yang tepat dan adekuat. Nah, untuk pemantauannya kita dokter memantau dari banyak aktivitas penyakit, scoringnya mulai dari seledai dan seledai. Kemudian yang penting juga pengelolaan pada pasien lupus ini adalah edukasi, rehabilitasi, dan non-farmakologi serta farmakologi. Saya ambil dari IRA ini penetapan aktivitas di lupus yang non-renal ya. Jadi kita membaginya ada yang aktivitas ringan, kemudian sedang, dan berat. Ini kita menilai dari manifestasi, kemudian kita scoring, baik menggunakan seledai ataupun dengan max seledai yang sederhana. Jadi biasanya pada waktu kontrol pasien-pasien lupus, nanti kita akan nilai aktivitas penyakitnya karena akan berkaitan dengan terapi yang akan diberikan. Nah, untuk terapi yang salah satu yang penting ya adalah pilar dari edukasi. Jadi perlu memang penjelasan kepada pasien berkaitan keterlibatan dari organ yang terlibat. Kita jelaskan bagaimana mengatasinya, gejala dan keluhannya. Karena ini penting dalam pemantauan terapi tersebut ya. Kemudian pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini mulai dari aktivitas fisik, olahraga, kemudian masalah nutrisi. Salah satunya suplemental juga ya, dari yang dijelaskan oleh Dr. Andi tadi. Kemudian pada yang perempuan juga berkaitan dengan kehamilan, kemudian penggunaan kontrasepsi, penggunaan obat-obatan selama kehamilan, kemudian juga penapisan malignansi. Hal-hal yang harus dihindari meliputi seperti merokok, paparan sinar matahari, dan juga berkaitan dengan pemantauan kontrol ke dokter, serta mengenali gejala-gejala kekambuhan yang bermanifest pada saat itu.
Nah, berkaitan dengan program rehabilitasi, ya pasien lupus itu harus terus melakukan aktivitas fisik, kemudian olahraga untuk menguatkan otot dan melatih ketahanan fisik. Olahraga yang bagaimana? Ya, olahraga yang low impact, seperti contohnya jalan kaki, aerobik yang ringan, berenang, bersepeda. Paling tidak 3 kali dalam seminggu. Kemudian pada kasus-kasus khusus itu diperlukan alat khusus, misalnya pada pelindung sendi dan lain-lain ya. Jadi ini bergantung dari kondisi manifestasi lupusnya. Nah, bagaimana dengan terapi medikamentosa? Terapi awal yang menjadi target kami bila pasien mengalami serangan atau flare ya, kita harus mengurangi inflamasi sistemik yang terjadi pada saat itu. Kemudian kita akan mengusahakan itu mencapai aktivitas inflamasi yang bisa kita kontrol dan kalau bisa mencapai remisi. Nah, terapi awal ini akan diikuti dengan terapi pemeliharaan sesuai dengan penilaian dari derajat aktivitas penyakitnya. Nah, terapi pemeliharaan ini dilakukan untuk mempertahankan remisi, kemudian juga mengurangi risiko kekambuhan atau flare pada pasien-pasien lupus. Nah, apa saja modalitas terapi yang digunakan? Biasanya pada awal-awal untuk mencapai kontrol inflamasi, meredakan dari inflamasi tersebut, kita menggunakan kortikosteroid, misalnya metilprednisolon, prednisolon, itu kita gunakan, tapi kita tidak menggunakan untuk jangka waktu yang lama. Biasanya akan didampingi oleh DIMARD. Nah, DIMARD yang digunakan golongannya ada yang sintetik, ada yang biologik. Nah, untuk sintetik ada lagi pembagiannya mulai dari konvensional dan targeting sintetik serta untuk biologis yang biologik sama biologik sintetik ya. Nah, itu kita gunakan modalitas dengan terapi kombinasi. Nah, kalau penggunaan obat anti nyeri seperti ibuprofen, ya golongan-golongan seperti meloxicam itu juga kita gunakan untuk pendampingan, tapi tidak kita gunakan untuk jangka waktu panjang. Kemudian juga tabir surya dengan SPF 30 ya, itu yang kita biasa gunakan untuk mencegah aktivitas yang meningkat bila terkena sinar matahari. Kemudian kita juga setelah melakukan terapi pun selalu memantau pasien lupus ini, karena aktivitas penyakit ini berkaitan dengan pemberian terapinya. Kemudian keterlibatan dan kerusakan organ yang terjadi pada pasien itu juga akan kita pantau. Makanya pada waktu kontrol ke dokter, kita akan memantau parameter-parameter mulai dari klinis, kemudian mulai dari laboratorium dan penunjang lainnya untuk melihat adakah manifestasi atau kerusakan organ akibat dari aktivitas penyakit lupus tersebut. Selain itu juga kita memantau efek samping dan toksisitas obat yang digunakan pada pasien lupus yang menggunakan obat-obat seperti DIMARD dan steroid. Selain itu, mungkin pasien lupus itu tidak hanya menderita satu penyakit, tetapi dia bisa bersamaan dengan penyakit lainnya, misalkan dengan hipertensi, jantung. Makanya kita harus memperhatikan
kondisi lain selain dari manifestasi lupus yang terjadi. Nah, bagaimana kualitas hidup si pasien juga kita lihat. Apakah dia menjadi aktivitasnya terbatas, tidak mandiri, kemudian keterlibatan seperti ke arah manifestasi psikiatrik, itu perlu kita pantau karena berkaitan dengan kehidupan sosialnya, pekerjaan, itu kita harus pantau juga. Dan yang cukup penting adalah kepatuhan pasien lupus ini untuk menggunakan obatnya. Karena kalau misalkan tidak patuh, maka untuk kejadian menjadi relapse itu akan menjadi meningkat. Nah, ini kapan saja waktu pemantauannya untuk pasien-pasien lupus ini kita tentukan berdasarkan yang aktivitas penyakit pada waktu dia kontrol. Ya, kalau misalnya dia sudah mencapai remisi, maka kita lakukan pemantauan laboratorium atau pemeriksaan secara klinisnya itu 6-12 bulan. Kemudian kalau ringan 3 bulan, kalau yang aktivitasnya masih sedang, masih terbatas karena adanya keluhan manifestasi organ tersebut, itu bisa 1 bulan. Dan kalau bahkan yang berat, ya kita rawat dan kita pantau parameternya berkelanjutan, bisa dalam hari, itu kita lihat. Kemudian tujuan akhirnya memang kita untuk mencapai remisi ataupun aktivitas penyakit yang ringan atau rendah. Jadi inilah target dari pemantauan pasien lupus. Nah, untuk poin-poin yang dipantau pada pasien lupus ini dari anamnesis. Kita akan pasti dokternya akan bertanya demam, kemudian bagaimana berat badan, kelelahan, ya, apakah ada muncul ruam baru, kerontokan rambut, kemudian adakah manifestasi nyeri dada, ya, nyeri pada sendi dan keradangan lainnya. Kemudian juga nanti dokter akan melakukan pemeriksaan gerak sendinya, kemudian dari kulitnya, dan pemeriksaan penunjang yang lainnya sesuai dengan keluhan si pasien, mulai dari masalah mata, ginjal, ya, itu akan dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian juga pemeriksaan penunjang yang biasanya rutin kita lakukan adalah masalah parameter hematologi atau darah, kemudian kimia darah seperti contohnya urium kreatinin dan elektrolit. Kemudian juga fungsi ginjal, bagaimana urinalisisnya, serologi dan radiologi itu juga kita akan pantau. Nah, keterlibatan organ pada lupus ini kan cukup luas, mulai dari ginjal, jantung, paru-paru, otak, muskuloskeletal, itu luas sekali. Nah, berkaitan dengan topik yang saya bacakan, saya tampilkan ini adalah lupus yang berkaitan dengan nefritis. Ternyata faktanya bahwa kejadian lupus nefritis itu pada diagnosis awalnya itu bisa mencapai 35% dan akan berkembang menjadi pada pasien lupus yang sudah terdiagnosis sebelumnya itu akan menjadi gangguan ginjal, itu bisa meningkat juga 40-60%, terutama pada ras-ras tertentu. Dan ini juga kadang menimbulkan gejala ataupun tidak menimbulkan gejala. Jadi memang kita harus berhati-hati dengan manifestasi, salah satunya pada ginjal. Nah, rekomendasi pasien lupus untuk manifestasi ginjal saya dapatkan dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia.
2019 kita menegakkan untuk lupus dengan manifestasi ginjal ini dari secara klinis, laboratorium, dan bahkan dengan lebih lanjut biopsi dari ginjal. Nah, memang awalnya itu lebih baik biopsi dilakukan di awal, ya. Tapi pada kondisi tertentu dilakukan pengulangan, karena terkadang respon pengobatan ini tidak sesuai. Dan kenapa dibiopsi? Karena kita perlu melihat pembagian histopatologi dari secara histopatologi pada ginjalnya. Jadi memang penting akan biopsi ginjal yang dilakukan untuk menentukan terapi yang tepat. Nah, pengelolaan lupus nefritis ini berdasarkan kelas histopatologi, kemudian indeks aktivitas penyakit dan kronisitas, serta dipantau secara berkala berdasarkan berbagai parameter. Kemudian apabila tidak didapatkan fasilitas biopsi atau pasien menolak karena takut dan juga adanya kontraindikasi untuk dilakukan biopsi, maka dapat dilakukan dengan klasifikasi yang non-invasif. Itu nanti kita tentukan. Kemudian tujuan tata laksana pada lupus nefritis ini hampir sama dengan yang non-renal atau yang tidak manifestasi ke ginjal, yaitu adalah respon komplit. Kemudian berupaya mempertahankan dari fungsi ginjal, kemudian mencegah kekambuhan, dan meningkatkan kesintasan. Nah, ini parameter dari respon ginjal yang akan kita pantau. Ada yang pembagiannya komplit, ada yang parsial. Ini berkaitan dengan rasio dari protein, kreatin, urin, serta fungsi laju filtrasi glomerulus. Ya, jadi nanti pada waktu kontrol kita ngelihat bagaimana parameter-parameter laboratorium untuk aktivitas fungsi ginjalnya. Nah, pemantauan pasien lupus memang secara umum hampir sama, tetapi untuk yang nefritis ya kita berusaha dari banyak sisi, mulai dari nutrisi yang optimal meliputi ya kalori, protein, lemak tidak jenuh, dan mikronutriennya. Kemudian pasien dengan berat badan lebih dan berisiko penyakit kardiovaskular, itu kita berupaya membatasi kalori yang masuk dan nutrisi disesuaikan dengan diet untuk gangguan ginjal. Nah, untuk medikamentosanya pada nefritis itu berupaya memberikan obat-obat golongan S inhibitor atau ARB, ini berkaitan dengan proteinurianya, kemudian hidroksikloroquine, ini juga berdasarkan evidence base juga akan memperbaiki pada pasien-pasien lupus, salah satunya yang manifestasi ginjal, tapi tidak digunakan bila ada kontraindikasi. Kemudian diuretik, kita melihat secara klinis kalau pasiennya ya sembab, itu kita perlu meregulasi cairan pada tubuhnya supaya tidak terdeposisi pada jaringan ikat sehingga pasien tampak menjadi sembab. Kemudian suplemen kalsium dan vitamin D untuk pasien-pasien nefritis juga penting karena tadi seperti yang disebutkan oleh Dr. Andi, pada gangguan ginjal, maka metabolisme vitamin D menjadi terganggu, kemudian juga penggunaan steroid itu akan mempengaruhi kalsium dan vitamin D. Kemudian untuk pemantauan pada lupus ini juga kita melihat parameter-parameter. Biasanya pada waktu kontrol kita akan menilai tekanan darahnya bagaimana, kemudian juga dari urinnya itu bagaimana, kemudian dari komponen darahnya berkaitan dengan kreatinin, kadar C3, C4, dan anti-DNA. Ini nanti akan disesuaikan dengan
kondisi apakah nefritisnya aktif, kemudian ada riwayat sebelumnya, ada kehamilan, dan lain-lain. Nah, ini tips menjaga kesehatan ginjal pada pasien lupus terutama ya. Nah, kita berharap pasien-pasien ini untuk menghindari kegemukan dan obesitas, karena diketahui kondisi ini akan meningkatkan risiko gangguan ginjal kronis 2-7 kali dibandingkan orang dengan berat badan normal. Kemudian juga obesitas ini akan meningkatkan risiko diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung yang akan berkorelasi dengan kerusakan ginjal, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian juga kontrol dari tekanan darah. Ini diharapkan akan lebih baik pada pasien-pasien mempunyai lupus yang mempunyai hipertensi. Karena selain dari risiko kardiovaskular, juga akan mempengaruhi dari fungsi ginjal. Sehingga kerusakan yang terjadi akibat hipertensi yang bermanifestasi pada gagal ginjal itu akan menjadi lebih berkurang, karena bila tidak dikontrol dengan normal, maka tensi yang tinggi itu akan mempercepat tahapan menjadi gagal ginjal yang pada akhirnya akan melakukan dialisis atau cuci darah pada pasien tersebut. Jadi memang diharapkan kondisi komorbid seperti ini itu harus dikontrol dengan baik pada pasien lupus. Kemudian berkaitan dengan kontrol gula darah, memang diabetes ini menjadi yang utama untuk terjadinya gagal ginjal sampai 44%. Kemudian juga pada akhirnya dia akan berkembang menjadi gagal ginjal kronik, itu 10-40%. Apalagi dengan kondisi nefritis yang dialami akibat lupus itu sendiri. Jadi memang kontrol gula darah ini penting untuk diatasi. Kemudian jauhi rokok, karena memang rokok ini banyak menimbulkan risiko kanker, bukan hanya ginjal saja. Selain itu juga jantung dan pembuluh darah yang menyebabkan akibat rokok tersebut aliran buruk ke ginjal, sehingga apabila dalam jangka waktu lama akan menimbulkan kerusakan pada ginjal. Selain itu, kerusakan kardiovaskular itu akan meningkatkan stroke dan serangan jantung, dan juga akan berkorelasi dengan progres penyakit ginjal itu sendiri. Serta tekanan darah yang meningkat secara langsung akan mempengaruhi fungsi ginjal yang lama-kelamaan akan menurun. Banyak efek lain dari rokok selain masalah ginjal, tapi pada kondisi urologi lainnya, misalnya dari kandung kemih, kemudian dari disfungsi ereksi dan infertilitas. Nah, ini sebaiknya kurangi natrium atau garam, karena bila berlebihan maka akan memberatkan fungsi ginjal. Jadi regulasi dari cairan dan elektrolit tubuh itu akan diatur oleh ginjal. Apabila konsumsi yang berlebih, maka tubuh akan sulit untuk meregulasi karena adanya efek natrium atau garam tersebut yang mempertahankan cairan dalam tubuh, sehingga cairan itu akan cenderung terdeposisi pada tubuh pada pasien tersebut. Jadi terlihat bengkak pasiennya. Kemudian akan berefek ke tekanan darah akan menjadi meningkat. Nah, selanjutnya adalah konsumsi daging merah, karena dia mengandung kadar protein tinggi. Kemudian protein ini akan memberatkan fungsi ginjal, sehingga kalau ginjalnya mengalami gangguan, pengubahan protein itu akan
maksudnya pembuangan ya produk-produk akibat protein yang tinggi seperti urium dan kreatinin itu akan menjadi meningkat. Tetapi kalau ada gangguan itu akan terdeposit juga, jadi nggak keluar lewat urin, sehingga akan mempengaruhi kondisi keasaman dari tubuh pasien tersebut. Nah, ini hindari minuman bersoda karena kandungan kalori yang tinggi, di mana kalori tinggi menjadi risiko diabetes dan selanjutnya akan mempengaruhi dari fungsi ginjal. Begitu pula adanya zat aditif fosfor, di mana dia akan mempengaruhi kesehatan ginjal berkaitan dengan ikatan dengan kalsium. Nah, konsumsi makanan olah pun harus dikurangi karena kandungan natrium dan aditif fosfornya itu juga akan mempengaruhi fungsi ginjal. Selain itu juga ada pewarna dan pengawet. Makanan manis sama risiko diabetes dan obesitas yang akan mempengaruhi fungsi ginjal. Begitupun makanan berlemak dan tinggi kolesterol yang berdampak akan terjadinya obesitas. Sama juga akan mempengaruhi fungsi ginjal. Begitu pula yang terakhir ini adalah banyak minum air putih karena paling tidak sebanyak 2 liter atau 8 gelas untuk metabolisme tubuh kita. Kemudian kalau kurang itu racun-racun akan sulit terbuang. Tetapi berkebalikan bila kondisi pasien sudah mengalami gangguan ginjal, hati-hati dengan konsumsi air yang berlebih. Nah, untuk pasien-pasien dengan penggunaan obat nyeri, Mohon maaf, Dr. Regan. Ya. Ini slide-nya memang stuck di lupus facts atau udah ganti slide? Karena dari tadi belum ganti slide. Dari mana? Yang lupus facts, lupus nephritis, itu sudah ganti slide atau belum? Oh, sudah dari tadi. Berarti stuck di lupus facts dong? Masih stuck di lupus facts ya. Mohon izin untuk. Oh ya, ya. Ini sudah terlihat. Belum, masih stuck di lupus facts tadi yang di lupus research alliance, masih di situ. Oh iya, ini udah keluar, ini udah kelihatan webinar judulnya ya. Oh iya, bentar. Baik, mohon maaf dok. Ini udah kelihatan, Pak? Masih di judul, dok. Masih di judul, halaman judulnya. Atau coba di disconnect dulu, lalu di share screen ulang. Oke, bentar ya. Baik. Ini sudah, Pak? Mas Alfred sudah? Belum, dok. Oh, belum? Masih. Belum ada slide-nya, dok. Oke. Ini bagaimana? Oke, dok. Tinggal di itu slideshow. Oke. Ya, mohon maaf nih, jadi ini ya tidak terlihat yang slide-slide sebelumnya. Nggak apa-apa, Nah, dok. ini untuk yang ini adalah berkaitan dengan penggunaan obat anti nyeri, karena obat anti nyeri ini berkaitan dengan gangguan ginjal. Jadi akan mempengaruhi fungsi dari ginjal. Nah, ini efek dari obat anti nyeri yang non steroid ya, seperti tadi ibuprofen gitu ya, salah satu contohnya meloxicam. Ini selain dari gangguan ginjal pun akan mempengaruhi organ lain seperti peningkatan tekanan darah, kemudian lambung, perdarahan ya, sampai perdarahan pada lambung tersebut.
Nah, penggunaan ini dari penelitian oleh American Society Nephrology menunjukkan risiko ya untuk penggunaan obat-obat anti nyeri terhadap laju filtrasi dan penurunan laju filtrasi sampai lebih dari 30%. Jadi risiko ini akan memperburuk keadaan ginjal selain akibat dari penyakit lupusnya sendiri atau komorbid pada pasien seperti hipertensi, diabetes, itu akan menjadi memperburuk kondisi ginjal. Nah, jadi sebaiknya kenali gangguan ginjal sedini mungkin, kemudian penyakit ginjal dalam keluarga atau penyakit penyerta seperti diabetes atau darah tinggi ini perlu mewaspadai adanya manifestasi atau gangguan berkaitan pada ginjal. Dan ini pemeriksaannya diharapkan berkala. Kemudian banyak tanda dan gejala yang muncul. Kadang kita bingung apakah ini karena lupusnya, apa karena ini karena penyakit komorbid yang menyertai, atau karena efek samping obat. Nah, itu kita harus aware untuk gejala dan tanda yang muncul, mulai dari kram otot, selera makan turun, ya, ada bengkak pada kaki, tungkai, ya, kemudian buang air kecilnya, tolong dilihat, dan kondisi-kondisi berat lainnya bisa terjadi penimbunan cairan dalam tubuh, jumlah urinnya sedikit, pucat, lemas, sesak napas, dan gangguan elektrolit. Sehingga ini menunjukkan gejala gagal ginjal. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Alfred ya. Terima kasih sekali Dr. Rekan. Mohon maaf saya mengoverlap Kak Alfred yang sedang ada keperluan sebentar. Terima kasih atas penjelasannya Dr. Rekan. Atas penjelasan yang sangat komprehensif sekali. Kemudian menginjak acara selanjutnya dari Dr. Rina. Ya, Dr. Rina, ya, makasih, dipersilahkan waktunya, Dokter. Ya, makasih Mbak Marta. Share screen ya, Mbak. Kelihatan Mbak Marta? Kelihatan, Dok. Kelihatan ya? Kelihatan, Dok. Ya, silakan itu aja slideshow, Dok. Oh ya, udah. Ini ya, udah masuk kelihatan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kedengaran suara saya, Mbak Marta? Jelas? Jelas, Dok. Jelas ya. Ya, ini singkat kurikulum PT saya. Nah, kita mulai ya. Manifestasi COVID-19 dan manifestasinya dengan penyakit rematik autoimun. Ini judul yang sudah dikasih sama tim Reli dan tim Kalbe. Lanjutkan, apa itu COVID-19? Singkatnya kita tahu bahwa di dunia ini kasus COVID itu bisa mencapai terbanyak yaitu adalah di Amerika ya, sampai 42 juta. Kemudian diikuti dengan di India, kemudian di Afrika, dan di Indonesia juga mengalami peningkatan. Ya. COVID-19 adalah merupakan virus rantai tunggal yang dapat diisolasi dari beberapa jenis hewan, binatang, kelelawar dari manusia ke manusia. Kasus pertama di Indonesia itu ditemukan pada 2 Maret 2020, 4 bulan setelah kasus di Cina. Sedangkan kasus terbanyak adalah di Indonesia itu daerah Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nah, ini sedikit progres tentang penyakit COVID-19, yaitu pada tahun 2019 Desember ya pertama kali ditemukan di Tiongkok, yaitu dengan kasusnya dari 3 menjadi 44 pasien. Kemudian tahun 2020 Februari WHO menamakan penyakit ini dengan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dan di 2020 bulan Maret WHO menyatakan inilah merupakan pandemi dunia. Kemudian tahun 2020 bulan Maret juga di Indonesia kasus pertama itu di Indonesia itu tanggal 2 Maret 2020. Sampai Desember 2020 ini kasus terkonfirmasi sampai 743 kasus ya.
Kemudian di dunia tanggal 17 September 2021 ini kasus COVID mencapai 226.844.344, sedangkan di Indonesia mencapai 4.185 orang. Ya. Kita ketahui bahwa penyakit COVID-19 adalah suatu penyakit disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau disebut dengan SARS-CoV-2, merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Sebelumnya ada 2 jenis coronavirus, ya, yaitu jenis Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Tanda dan gejala umum infeksi COVID adalah ada gangguan pernapasan akut seperti demam dan ada batuk dan sesak napas, dan disertai dengan ada kasus yang berat bisa disertai dengan ada pneumonia, sindrom pernapasan akut, dan dapat menyebabkan kematian. Nah, ini adalah gambaran skema dari struktur kuman SARS-CoV-2, yaitu di sini ada namanya bagian nukleokapsid, ya, N, ada envelope, ada RNA, ada spike glikoprotein, dan ada membran glikoprotein. Ya. Nah, ini adalah patogenesis dari penyakit SARS-CoV-2 yang menginvasi sel inang, di mana virus CoV-2 ini akan berikatan dengan reseptor S2, kemudian akan mengalami replikasi, kemudian akan memperbanyak diri dan terjadi pelepasan dari virus dari sel. Ya. Pasien COVID-19 adalah merupakan infeksi mikroba yang menyebabkan suatu autoimunitas melalui 3 mekanisme. Bisa terjadi melalui mimikri molekuler, aktivasi dari imun adaptif dan imun innate, dan adanya penyebaran epitop. Dan protein spike SARS-CoV-2 dan nukleoprotein dapat bereaksi silang dengan berbagai protein jaringan sebagai antigen nukleer, mitokondria, tiroglobulin, tiroid peroksidase, transglutamin, mielin, protein dasar aktif, dan miosin. Dan pada pasien COVID-19 ini, antibodi antinukleernya dapat ditemukan 4-50% dari pasien COVID yang berusia lanjut. Juga dapat ditemukan adanya antikoagulan lupus, antibodi antifosfolipid, atau antibodi antinukleer yang terinfeksi pada pasien SARS-CoV-2. Kemudian COVID-19 juga merupakan faktor predisposisi untuk autoreaktivitas dari dan inisiasi autoimunitas pada individu yang punya kerentanan genetik untuk penyakit autoimun. Ya. Nah, pada pasien COVID-19 bisa terjadi yang disebut dengan badai sitokin atau sitokin storm, adalah satu bentuk respon inflamasi sistemik yang tidak terkontrol, yang bahkan dapat menyebabkan kematian. Dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, penyakit-penyakit sistemik seperti penyakit rheumatoid arthritis dan lupus eritematosus. Badai sitokin ini juga dipicu oleh tindakan medis seperti ada tindakan transplantasi atau pemberian obat yang dapat diinduksi oleh infeksi SARS-CoV-2. Ya. Badai sitokin ini memicu respon imun yang berlebihan, yaitu yang kita sebut dengan sitokin inflamasi, yaitu antara lain interleukin 1B, interleukin 6, interleukin 8, interferon, kemokin, dan GCSF, interferon gamma, interferon gamma, induced protein IP10, MCP1, makrofag, dan lain-lain. Gejala-gejala yang dapat timbul pada pasien COVID-19, ya, pada pasien autoimun pada artikular mulai bisa terjadi artralgia atau artritis akut hingga artritis kronis, yaitu ada yang monoartritis, ada oligoartritis atau poliartritis. Pada pasien dengan artritis reaktif bisa terjadi artrititis, uretritis, dan artritis juga dapat sembuh spontan dengan pengobatan NSAID, corticosteroid atau baricitinib. Beberapa artritis yang tidak remisi dengan pengobatan dapat menjadi artritis kronis. Pasien dengan COVID-19 dan RA juga dapat terjadi perburukan. Pasien COVID-19 dapat juga ditemukan yaitu lupus antikoagulan, yaitu sekitar 3-92%, antibodi IgA dan beta-2 glikoprotein 0,37%, antikardiolipin sampai 0-32%. Ya.
pada pasien COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala flare pada pasien-pasien antiphospholipid syndrome, ya, seperti perdarahan, ada iskemia pada tungkai. Pada ibu hamil dapat menyebabkan preeklamsi atau HEP syndrome, yaitu menyebabkan hemolisis, peningkatan enzim hati, dan penurunan kadar trombosit. Dan pada vaskulitis sistemik bisa terjadi pada vaskulitis paru, otak, aorta, ileocecal dengan hasil ANCA positif dan adanya Henoch gland purpura. Pada pasien COVID dengan SLE, myositis, ankylosis spondylitis, polimialgia rheumatica, ini SLE dapat menjadi flare seperti contohnya terjadinya trombositopenia dan nefritis. Ya. Kelainan hematologi bisa terjadi juga trombositopeni, TESCOM yang positif menyebabkan atau imun hemolitik, dan pada kulit itu menyebabkan renofenomenon, vaskulitis, dan manifestasi berupa purpura atau plak hemoragik, urtikaria yang dapat terjadi 5-35 hari setelah timbul gejala COVID-19. Terjadi juga flare pada pasien psoriatik, yaitu bersamaan juga bisa setelah pasien infeksi COVID-19. Ya. Manifestasi inflamasi adalah kondisi yang sering pada pasien COVID-19 yang dapat mencapai 3.000 kasus ya dari seluruh dunia. Inflamasi umumnya pada sistem pernapasan, namun pada yang di luar dapat terjadi pada di luar paru ya. Gejalanya bervariasi, yaitu yang menyerupai penyakit autoimun atau inflamasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor epidemiologis seperti usia, jenis kelamin, atau etnis. Gejalanya dapat ringan sampai dengan sistemik yang mengancam nyawa. Kita ketahui bahwa inflamasi yang berlebihan ini disebabkan karena adanya peningkatan dari sitokin inflamasi dari antara lain TNF dan interleukin 6. Nah, sini adalah manifestasi dari penyakit-penyakit COVID-19 ya. Di sini bisa kita ketahui dari ada artikulan manifestasi, adanya arterial glia, ada gangguan hematologi, gangguan kulit ya, kemudian ada vaskulitis, dan dari mata bisa terjadi uveitis dan vaskulitis pada pena retina. Dan pada paru juga bisa terjadi interstitial lung disease ya. Hampir sama, ini ada ITP ya, bisa terjadi hemolytic anemia, encephalitis, tiroiditis ya, glomerulonefritis, dan terjadi efusi pleura, GBS ya, Guillain-Barré syndrome bisa terjadi. Nah, ini adalah gambaran pada waktu 2 minggu pertama terjadinya COVID-19. Di sini myositis itu paling sering, yaitu pada 2 minggu pertama ya, kemudian berkurang manifestasinya setelah 2 minggu, kemudian vaskulitis bisa terjadi pada 2 minggu pertama, hemophagocytic syndrome pada pertengahan, myelitis itu dari awal sampai 2 minggu, encephalitis juga bisa terjadi, myokarditis, perikardial tamponade, glomerulonefritis, akut pankreatitis, dan terjadi kelainan erythema multiforme ya. Slide-nya nggak jalan. Sudah jalan, Dok? Ya, ntar. Ya, bagi slide-nya kok nggak jalan. Ini yang setelah minggu kedua, yaitu pada manifestasi yang lambat, yaitu bisa terjadi penyakit Kawasaki disease, bisa. Nah, ini yang kita perlu ketahui bahwa artritis ini bisa timbul ya setelah 2 minggu terkena infeksi COVID-19. Gangguan Sjogren ya, terus Guillain-Barré syndrome itu bisa terjadi setelah 2 minggu. Trombositopenia dapat dari pertengahan minggu pertama sampai akhir minggu ke-24, akhir hari ke-24. Kemudian hemolytic anemia pada awal dan bisa berlanjut kepada akhir ke hari ke-24. Kemudian penyakit tiroiditis bisa terjadi pada hari ke-15 sampai ke-24, dan penyakit pneumonia bisa terjadi pada hari-hari ke-18 sampai 24.
Nah, ini adalah gambaran secara grafik, ya ini di sini adalah pada hari ke-10 sampai 11 hari bisa terjadi infeksi akut ya. Kemudian rata-rata perawatan bisa mencapai hari ke-13 sampai 28 hari dan rata-rata bisa lebih dari 85% yaitu perawatan 4 minggu setelah timbulnya gejala. Kemudian manifestasi untuk imun pada COVID-19 itu bisa awal, bisa terlambat juga setelah 2 minggu, yaitu dan manifestasinya cenderung muncul 2 minggu pertama infeksi, dan yang lain bisa timbul pada 2 minggu setelah infeksi, ya. Yang ketiga ini adalah gejala sequelae. Nah, gejala sequelae ini setelah infeksi akut dari COVID-19 dapat mengenai, yaitu bisa mengenai paru, yaitu bisa menyebabkan interstisial paru, pneumonia berat, jantung, gagal jantung kronis, ginjal, yang dapat muncul setelah resolusi akut dari infeksi COVID-19. Nah, yang long COVID, ya ini long COVID. Nah, ini ya bisa terjadi gejalanya. Yang akut ini bisa perpanjang seperti fatigue ya, lelah, yaitu bisa sampai ke 12 minggu ya. Yang lain bisa sakit kepala, menggigil, itu juga bisa menyebabkan long COVID ya, anosmia, dysgeusia, yaitu mati rasa di lidah ya, sakit kepala yang dapat bertahan lebih dari 12 minggu. Dan gejala ini bisa relapse atau remisi yang berfluktuasi berubah dari waktu ke waktu. Ya, ini gejala-gejala yang sering pada 4 minggu, 8 minggu, dan 12 minggu setelah terkena COVID. Pada 4 minggu pertama, gejala yang sering itu adalah demam, kemudian menggigil, ya, menggigil, kemudian diikuti dengan lelah, lesu. Nah, kalau lelah lesu ini bisa memanjang sampai 12 minggu, sampai 3 bulan. Gejala-gejala muskuloskeletalnya, artralgia itu pada 4 minggu pertama itu 10 sampai 15%, kemudian 8 minggu 16 sampai 27%. Jadi meningkat ya, gejala artralgia ini meningkat pada minggu ke-8 ya. 8 minggu yang setelah infeksi. Kemudian di sini ada mialgia yang timbul pada 8 minggu. Sakit kepala dan atau lelah ini bisa juga yang berbarengan ini, mialgia, sakit kepala, dan fatigue ini bisa timbul 4 minggu pertama itu 36% dan menurun 8 minggu sampai 21%. Nah, ini gejala sesak napas ini juga bisa bertahan sampai 12 minggu ya. Ini yang pada 4 minggu 11 sampai 27%, sedangkan 8 minggu 8 sampai 43%, dan sampai 12 minggu 14%. Nyeri dada. Nah, nyeri dada juga kasus yang sering ya. Itu pada 4 minggu pertama, kemudian dapat bertahan sampai 8 minggu selanjutnya, yaitu 22%. Batuk. Nah, batuk juga bisa bertahan sampai 3 bulan ya, walaupun makin lama makin menurun. Kemudian batuk dengan produksi sputum yaitu 8 minggu 8%, ya berkurang dari 12 minggu jadi 2%. Kemudian fungsi paru. Nah, fungsi paru juga ini bisa bertahan sampai 12 minggu. Ya, walaupun presentasinya agak menurun, ya. Selanjutnya yaitu pada gambaran yang lain yaitu ada dari rinitis dan kongestin, yaitu pada minggu pertama yaitu ada 28%, sedangkan 8 minggu 15%, ya, pilek ya. Sakit tenggorokan 4 minggu pertama 15% dan menurun 8 minggu 7%. Anosmia ini minggu pertama 4 minggu pertama adalah 23% dan 8 minggu kemudian 17%, dan dysgeusia ini 4 minggu pertama 24% dan selanjutnya 8 minggu menjadi 10%. Kemudian pada anosmia dan bisa dua-duanya itu bisa sampai 12 minggu tapi berkurang menjadi 4%. Jadi anosmia juga bisa dapat mencapai 3 bulan lamanya ya. Selanjutnya pada kelainan gambaran dari kardiovaskular itu rata-rata timbul pada 8 minggu ya. Kenaikan troponin itu mencapai 78%, inflamasi pada jantung 60%, yaitu
kemudian gangguan pada jantung ya. Kemudian gambaran dari gastrointestinal yaitu nyeri perut. Nyeri perut yang paling sering yaitu pada 4 minggu pertama 15%, mual pada 4 minggu pertama, muntah 4% pada minggu pertama, dan diare pada 8 minggu masih bisa terjadi diare. Diare atau pemitus juga bisa terjadi sampai 3 bulan. Mungkin frekuensi, tapi di sini dilihat ternyata frekuensinya makin meningkat pada 3 bulan terakhir. Ya. Rina, waktu. Kehilangan berat badan yaitu pada minggu pertama 16%, pada minggu ke 8 minggu 17%, sakit kepala juga bisa bertahan sampai 3 bulan. Ya. Nah, ini gambaran klinik ya, bisa perbandingan antara gejala flu, alergi, dan COVID-19 yang sedang sampai berat, itu demam ya, pada COVID sering sampai berat ya, sakit kepala ya, terus nyeri menyeluruh, kelelahan, hidung tersumbat ya, sering, terus batuk ya, sering ya, hilang bau rasa, pada alergi tidak pernah ya. Kalau flu kadang-kadang, tapi kalau COVID ada ya, ras, mata kemerahan, diare, sesak napas ya, bisa terjadi, nyeri dada ya pada pasien COVID. Nah, ini penelitian di Spanyol bahwa pasien-pasien yang dengan autoimmune disease, yaitu yang di sana yang terbanyak adalah pasien RA, rheumatoid arthritis, yaitu mencapai 133 orang atau 0,81%. Kemudian selanjutnya adalah pasien SLE, psoriatic arthritis, kemudian sklerosis sistemik, kemudian diikuti oleh penyakit yang lain seperti artritis dan yang lain-lain. Nah, ini ya, selanjutnya psoriasis juga sedikit di sana. Nah, ya. Pada pasien COVID-19 mempunyai yang pasien yang lebih tua ini memiliki gejala gastrointestinal dan rangsang meninggal, leukopenia, bisa terjadi limfopenia, trombositopenia, peningkatan peritin, dan penanda miokarditis. Pasien artritis reumatoid, SLE, dan artritis psoriatik adalah diagnosis yang paling banyak pada pasien autoimun dengan COVID-19, yaitu masing-masing 38%, 14%, dan bisa menjadi 12%. Pasien dengan menggunakan kortikosteroid dengan dosis itu lebih dari 10 mg ini meningkatkan resiko mortalitasnya mencapai lebih dari 2 kali. Ya. Pasien dengan COVID-19 yang tanpa gejala atau gejala ringan atau hanya batuk, demam, atau gangguan pencernaan dapat berkembang ke gejala yang lebih berat, yaitu menjadi sesak napas, sindrom pernapasan akut, trombosis mikrovaskuler. Rina, reminder waktu. Oh ya, sedikit lagi ya. Komplikasi penyakit meningkat dengan adanya penyakit-penyakit ya seperti pernapasan, jantung, obesitas, hipertensi, diabetes yang dapat meningkat memperberat gejala COVID-19 ya. Ini mekanisme pada pasien-pasien dengan ibu hamil yang dengan COVID yang meningkatkan risiko inflamasi ya, ini prosesnya. Nah, ini obat-obat yang diperbolehkan selama pasien autoimun dengan COVID yang dengan gejala ringan, sedang, dan berat. Nah, ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Marta, sudah selesai, Mbak Marta? Terima kasih kepada Dr. Rina yang memberikan penjelasannya dengan jelas sekali. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi foto bersama dulu ya Mbak Marta ya. Mohon bantuannya. Ini dulu aja Pak, nggak apa-apa, slide dulu Pak. Baru Slide nanti dulu kita ya. foto. Baik, Ya. baik. Slide dulu untuk selanjutnya kita dengar slide dari Mbak Marta sebagai perwakilan dari PT Vima Internasional. Oke, terima kasih Pak Baik, Alfred. waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan selamat siang para pembicara. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan saya Marta dari Product Management untuk produk Kamivet. Saya akan share sedikit untuk produk informasi dari Kamivet. Sudah terlihat ya Pak Alfred? Lihat tuh. Oke.
seperti kita ketahui bersama bahwa lupus itu merupakan penyakit rematik autoimun yang berupa peradangan kronik yang dapat terjadi di berbagai organ seperti ginjal, paru-paru, jantung, kulit, tulang, dan sendi. Nah, lupus juga dikenal dengan penyakit seribu wajah atau great imitator. Kemudian lupus bukan penyakit menular. Lupus lebih banyak menyerang wanita dibandingkan pria. Dan juga lupus dapat terjadi di segala usia, tetapi lebih sering ditemukan kepada orang yang dengan usia produktif, kemudian lebih berat bila terjadi pada pria dan anak-anak. Apa penyebab penyakit lupus? Nah, sampai hari ini juga belum diketahui penyebabnya dengan pasti, karena banyak faktor pencetus munculnya lupus pada seseorang dari genetik atau lingkungan. Nah, untuk prinsip pengobatan lupus itu adalah bahwa menekan aktivitas sistem imun, kemudian mencegah timbulnya komplikasi, kemudian adalah mencari efek samping yang paling minimal, kemudian mencegah terjadinya kekambuhan. Kemudian berikut adalah obat-obat yang dipakai untuk pada pasien lupus, yaitu sebagai berikut. Dan dari kami hari ini adalah produknya adalah mycophenolate mofetil atau MMF dengan brand Camivet. MMF pada lupus di beberapa penelitian bahwa dibandingkan dengan tacrolimus lebih efektif pada fase pemeliharaan. Kemudian MMF juga dibandingkan dengan azathioprine lebih superior pada terapi pemeliharaan. Kemudian ada juga penelitian MMF dengan mycophenolate sodium atau MPA tidak berbeda bermakna antara keduanya dan secara efektivitas maupun efek sampingnya. Kemudian ada juga penelitian MMF versus siklofosfamid sama efektifnya. Selain itu, MMF juga lebih aman karena kejadian efek samping yang lebih rendah. Nah, ini adalah brand kami, produk kami adalah Camivet. Maaf Pak Albert. Camivet adalah mycophenolate mofetil 500 mg. Zat aktifnya adalah mycophenolate mofetil 500 mg, imunosupresan dari golongan antiproliferatif. Kemudian kemasannya 6 strip, 10 kaplet salut selaput, dan produk ini terdaftar di e-katalog. Jadi Bapak Ibu kalau dari rumah sakit bisa mendapatkannya kalau menggunakan BPJS. Kemudian mengapa Bapak Ibu perlu memilih Camivet? Karena produk kami setara dengan inovatornya, lebih praktis dan ekonomis. Terima kasih Pak Alfred. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Mbak Marta. Sekedar informasi untuk teman-teman bahwa Camivet ini sekarang sudah masuk jaminan permaluan nasional ya. Berarti sudah masuk dalam paparan BPJS. Kemudian sekarang kita masuk ke sesi foto bersama dulu Mbak. Iya, boleh Pak. Teman-teman dan dokter bisa membuka video untuk foto kameranya bersama. Ya. Iya. Foto bersama dulu. Bapak Ibu. Boleh dibuka. Kebetulan kita hari ini ada 3 lembar ya. Oke. Oke, saya foto yang pertama ya, halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, mohon ditahan dulu. Untuk halaman yang kedua. Meningkat. Oke, mohon dibuka Bapak Ibu kameranya. Oke, halaman ke-3. Masih banyak yang belum buka kamera. Yang belum buka kamera, minta bantuan untuk buka kamera. Iya. Ya, biar pada kenal semua. Iya Dok, mumpung masih bisa online ya Dok ya. Oke deh, terima kasih. Pengennya offline Dok, tapi apa daya. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah semuanya. Pak Alfred sudah saya kirim ke Pak Alfred. Baik, ya, silakan.
Nanti foto-foto akan kita kirim via grup WhatsApp dan untuk kita akan japri ya untuk kirim untuk fotonya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada cukup banyak pertanyaan yang masuk dan ada beberapa yang menarik yang kita akan bahas di sini. Yang pertama adalah yang lagi tren dok. Ini apakah perlu sih kombinasi vitamin K2 dan vitamin D3? Mungkin Dokter Andi dulu. Iya. Yang lagi trending topik ini. Oke, terima kasih Mas Alfred dan juga terima kasih kepada penanya ya. Gimana vitamin D dengan vitamin K perlu dikombinasi nggak? Jadi sebenarnya tujuan utama vitamin K itu adalah membantu agar kalau misalnya kalsium terlalu banyak diserap oleh akibat tingginya vitamin D itu nggak langsung membuat kalsium itu menumpuk di pembuluh darah dan di tempat-tempat yang tidak diinginkan. Jadi si vitamin K ini membantu untuk mengurangi hal tersebut gitu. Tetapi bahwasannya memang sebenarnya kalau pemakaian dosisnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak jangka panjang, sebenarnya sih apalagi dengan hanya pemakaian 1000, 2000 itu sebenarnya vitamin K ya tidak begitu diperlukan dalam hari itu, bukanlah suatu kewajiban yang mutlak harus dikombinasi dengan vitamin K. Tetapi tidak. Tapi kalau penggunaan jangka panjang dan benar-benar tinggi mungkin diperlukan untuk mencegah komplikasi dari tadi, yang itu penumpukan kalsium bikin masalah di pembuluh darah yang akibatnya akan menyebabkan gangguan di jantung. Seperti itu sih ya. Menjawab. Yang kedua, ini ada kalau misalnya nih ada beberapa vitamin yang dikonsumsi. Bagaimana cara konsumsi yang baik? Apakah perlu jeda? Apakah perlu antara vitamin yang satu dan yang lainnya itu perlu jeda atau bisa bersamaan? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya pengkonsumsian vitamin sih tidak perlu jeda, tidak perlu jeda ya, ibaratnya kita sama dengan mengkonsumsi vitamin itu kan biasanya juga dalam bahan makanan alami juga sama itu. Maksudnya dalam satu makanan pokok itu ada beberapa komposisi vitamin B, C, D dan sebagainya gitu. Tapi memang kadang-kadang beberapa vitamin itu sebaiknya dimakan bersamaan dengan adanya, kalau vitamin D nih ya, lebih baik dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung lemak, dalam arti dengan adanya makanan disertai dengan makanan apalagi yang mengandung lemak itu penyerapannya itu lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya antara vitamin D suplemen itu yang nggak ada masalah dikonsumsi bersamaan. Toh kita tahu juga bahwasanya ada tablet yang multivitamin, di mana multivitamin itu ada kandungan vitamin D, C, B itu memang masuk ke dalam satu komponen obat tersebut. Jadi nggak perlu sih ya, kalau bersamaan nggak ada masalah. Kita berpindah ke Dr. Regen ini. Selamat siang dok, saya Erika dari saya pasien SLE dan DPL memberikan resep mecofenamil kepada saya. Sekalipun saat ini kondisi ginjal saya baik-baik saja. Apakah MMF itu biasa diberikan pada pasien SLE non-renal? Apakah fungsi pemberian MMF itu pada pasien non-renal? Ya, terima kasih. Siapa namanya ya tadi? Erika Valentina. Oh, Erika. Ya, pada pasien non-renal untuk MMF itu bisa diberikan ya. Jadi bukan hanya pada renal saja. Jadi mekanisme kerjanya kan menekan atau mensupresi dari aktivitas dari imunnya. Jadi penggunaan untuk MMF bisa pada pasien non-renal. Salah satu contohnya pada yang gangguan hematologi itu bisa menggunakan pilihan penggunaan dengan mofetil mecofenolat. Ya. Jadi bukan hanya yang renal saja yang bisa menggunakan untuk MMF. Bahkan lebih luasnya lagi untuk mofetil juga pada transplantasi ya, bahkan untuk menekan imunosupresan dari ginjal yang barunya ya, yang dianggap antigen gitu. Kemudian kembali ke Dr. Regen lagi, ada pasien dengan SLE dan AIH, keterlibatan darah.
anemia hemolitik ya. Diagnosis bulan Juni 2021 dengan steroid, folic acid, vitamin D1000, tapi tidak mendapat DMARDS. Apakah DMARDS itu mutlak diberikan pada penyintas rematik autoimun? Dan kebetulan pasien ini tidak diraber, jadi dipegang oleh sejawat hematologi onkologi, tetapi tidak diraber dengan reumatologi. Apakah selama ini belum pernah berobat ke reumatolog? Jadi pertanyaannya, ya. Ya, ini untuk Nursamsia ya, menarik ya untuk kasus-kasus yang keterlibatan dari hematologi ya, karena lupus ini kan banyak melibatkan organ lain ya. Nah, ini pada Nursamsia ini mengalami AIHA. Mudah-mudahan memang benar terdiagnosis untuk AIHA-nya. Nursamsia menyatakan bahwa itu tes lab-nya mengarah kepada SLE. Nah, untuk kalau SLE maka dia diperlukan imunosupresan pada Nursamsia. Cuma saya dilihat di sini yang digunakan adalah metil 8 mg, kemudian asam folat, vitamin D ya. Jadi yang digunakan hanya metilprednisolon. Memang pertimbangan untuk penggunaan DMARD kita melihat pada pasiennya juga. Mungkin ada pertimbangan lain nggak pada Nursamsia ini? Apakah ada kondisi yang dikontraindikasikan untuk penggunaan DMARD? Nah, itu kita tidak ada informasi itu. Tetapi untuk penggunaan hanya steroid ini itu tidak rekomendasi hanya itu saja. Jadi diperlukan DMARD untuk menekan antigen yang terjadi pada hematologinya ini, pada AIHA ini. Jadi kalaupun DMARD itu ada kontraindikasi, maka kita perlu pilihan-pilihan lain yang menyesuaikan dengan DMARD yang cocok untuk Nursamsia. Jadi maka itu sebaiknya kalau menurut saya memang ini harus perlu second opinion juga dari reumatolog karena akan menggunakan imunosupresan atau penggunaan DMARD pada Nursamsia ini. Jadi apakah follow up, mungkin ya keterbatasan follow up Nursamsia ini kontrolnya ya. Ini kan baru Juni 2021 nih. Juli, Agustus, mungkin ada memang pemantauan khusus sampai nanti diputuskan. Memang penggunaan steroid ini tidak untuk jangka panjang, kita segera alihkan ke DMARD. Kalaupun ada, memang menggunakan dosis kecil untuk penggunaan steroidnya ini. Jadi memang perlu pendapat dari reumatolog untuk kasusnya Nursamsia ini. Ini dari saya, karena tidak cukup dengan hanya menggunakan metilprednisolon 8 mg. Baik dok, terima kasih. Kemudian kita berlanjut ke Dr. Rina. Ini ada pertanyaan yang menarik nih. Apakah menstruasi itu berpengaruh sih pada flare SLE? Mungkin agak tidak sedikit nyambung dengan materinya Dr. Rina, tapi mungkin menarik juga untuk dibahas. Apakah menstruasi itu berpengaruh pada flare SLE? Ya, terima kasih. Kepada siapa nih, Pak? Yang gimana dok? Yang bertanya, siapa? Sorry sebentar. Oh, namanya lupa ya, sudah nggak apa-apa. Lupa saya nggak. Ya, jadi kita ketahui bahwa menstruasi itu kan karena proses hormonal ya dari suatu perempuan ya. Kita ketahui bahwa pasien SLE itu juga bisa dipengaruhi karena hormon ya, terutama pada pasien-pasien dengan usia muda ya. Pada pasien-pasien juga menopause juga bisa mempengaruhi kejadian SLE. Salah satunya yaitu pada penelitian sebelumnya bahwa prolaktin itu juga dapat menyebabkan peningkatan kejadian pasien SLE ya. Pasien-pasien yang menggunakan estrogen terutama yaitu dapat
menyebabkan mencetuskan suatu pengaruh ke ke sistem tubuh manusia yang salah satunya dapat mencetuskan suatu penyakit autoimun, salah satunya adalah SLE. Mungkin itu kalau untuk menstruasi sendiri itu kan memang sudah tiap bulan kan kita menstruasi ya. Ya mungkin itu kalau secara hormonal kalau pasien itu memang tidak rentan terhadap dia punya suatu autoantibody, jadi dia punya kerentanan genetik, mungkin menstruasi tidak menyebabkan dia lupus ya, kecuali dia memang usia muda, terus dia mempunyai suatu kerentanan genetik ya. Jadi proses hormon itu mungkin ditambah dia mungkin ada pemakaian dari suatu KB suntik yang mengandung estrogen ya bisa menyebabkan suatu mencetuskan lupus. Mungkin Dr. Andi Raga Ginting bisa menambahkan. Terima kasih. Tambahan dok, Dr. Andi. Ya, memang seperti yang disebut sama Dokter Ina tadi ya, bahwasanya kita tahu salah satu faktor lingkungan dari salah satu faktor lainnya adalah hormon yang terkait dengan lupus tersebut. Jadi kalau misalnya pada saat dia menstruasi kadar hormon estrogen yang memang lagi meningkat, gitu kan, kemungkinan besar akan pengaruh aktivitas penyakit lupusnya. Tetapi bisa juga pada saat menstruasi berikutnya ya mungkin kadar hormon estrogennya yang muncul ataupun beredar di darahnya gitu tinggi, jadi aktivitasnya tidak bermasalah. Jadi memang bisa karena kan itu keterlibatan dengan hormon estrogennya, begitu sih ya. Untuk Dokter Rina lagi, pertanyaannya mungkin gini dok, apakah kan mungkin kalau dari kasus COVID ya, long COVID itu terutama itu mungkin memunculkan gejala sisa. Nah, kebanyakan kan juga memunculkan gejala yang mirip rematik autoimun juga seperti keluhan nyeri sendi dan sebagainya. Dan apakah itu berpeluang untuk menjadi rematik autoimun beneran dalam tanda kutip. Kemudian yang kedua APS-like syndrome pada kasus COVID itu apakah berpeluang juga untuk menjadi APS primer atau APS sekunder pada jangka panjangnya? Ada penelitian untuk itu tidak ya? Ya, pada penyakit tadi kan sudah diterangkan sebelumnya bahwa pasien-pasien dengan COVID, infeksi COVID ini sebenarnya mempunyai patogenesis yang sama dengan penyakit dengan autoimun. Ya, termasuk misalnya ada aktivasi dari sistem imun innate adaptif ya yang dapat menyebabkan sistem makrofag teraktivasi ya yang dapat menghasilkan aktivasi dari makrofag, monosit dan sel-sel lain. Ini sama ya. Jadi pada pasien COVID-19 juga bisa menyebabkan aktivasi dari sistem imun adaptif dan imun innate ya. Yang menghasilkan juga sitokin inflamasi sama yaitu misalkan sitokin interleukin 1, interleukin 6 dan sebagainya yang akan menyebabkan badai sitokin juga. Nah, jadi dari penelitian juga dikatakan bahwa pasien-pasien dengan COVID-19 itu juga ternyata ditemukan suatu autoantibody ya. Antara lain serta ANA positif, antiphospholipid syndrome, yang positif lupus antikoagulan. Dari penelitian sebelumnya bahwa dikatakan bahwa pasien-pasien yang dengan COVID-19 yang dengan lupus antikoagulan positif itu dapat berkembang menjadi manifestasi jadi antiphospholipid syndrome-nya lebih berat atau dia dari yang pasien dengan antiphospholipid syndrome yang tenang bisa menjadi flare. Demikian juga dengan pasien-pasien SLE yang tadinya dia remisi atau dia low disease activity dengan adanya pasien COVID ini dengan terkenanya COVID ini dia bisa menyebabkan terjadinya flare pada pasien-pasien ini. Jadi memang dari patogenesisnya pasien-pasien dengan COVID-19 ini mempunyai resiko atau cenderung bisa terjadinya autoimun disease apabila ditambah dia mempunyai kerentanan genetik atau dia mempunyai genetik untuk terjadinya autoimun disease. Ya, terima kasih Pak Alfred. Baik, terima kasih dok. Terima kasih banyak. Kemudian kita beri satu spot untuk pertanyaan live ya.
yang bisa dijawab live. Untuk teman-teman yang ingin pertanyaannya dijawab live, bisa raise hands. Silakan. Atau memang ada yang tadi nulis belum dijawab, bisa dibaca aja gitu kan. Oh, memang nggak ada yang vitamin D ini lagi menarik, vitamin D ya. Silakan ya. Teman-teman yang mau raise hand, yang mau tanya langsung, Mumpung ada ini nih Dokter mumpung Andi. bisa konsultasi langsung ini. Nggak ada yang raise hands. Septi ya. Ada Septi, tuh. baik. Septi, Mbak Septi silakan dinyalakan videonya. Mukanya Baik. mana mukanya? Tolong videonya dinyalakan. Septi, halo. Videonya minta tolong dinyalakan. Malu kali Pak. Langsung Atau aja. langsung aja lah, silakan. Nggak apa-apa. Bertanya. Ya, udah nggak Silakan apa-apa. bertanya langsung. Ini Pak, Assalamualaikum. Ini saya Langsung kan ke pertanyaannya. Apa pertanyaannya Septi? sudah minum obat. Dulu tuh awalnya vitamin D3 kan sudah diminum sejak dari tahun 2014 karena dari RSCM dari dokter di sana, terus beralih ke suplemen vitamin kalsium kalak. Kalau di sini kalau saya berobat dia protein. Sekarang sudah nggak ada lagi kalaknya, jadi diganti dengan suplemen D3. Jadi keluhan saya hari ini sering sakit tulang, Pak. Kalau sudah minum dia protein tuh setiap hari sudah minum 1000 UI, tapi masih tulang nyeri sendi sakit semua itu. Jadi apa perlu saya mengkonsumsi menambah vitamin D3 saya, Pak? Terus saya tuh kalau tiap menstruasi sering merasa nyeri itu nyeri hebat sampai kayak flare itu semua seluruh badan saya itu sakit dari kepala sampai kaki, perut, dada, ada rasa sesak, ada rasa mau pingsan. Itu apa pencetusnya karena dari flare Oedipus dari SLE nefritis saya itu, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Itu pertanyaannya. Langsung aja saya jawab coba ya. Mas Alfred ya. Nanti kalau misalnya ada bisa dibantu oleh Dokter Rina atau Dokter Regen ya. Jadi memang kalau misalnya vitamin D-nya tadi 1000 IU ya berarti udah diberikannya. Tapi belum ada pemeriksaan vitamin D-nya ya, Mbak Septi ya. Udah pernah periksa belum? Belum pernah. Dulu terakhir tahun 2014 bulan Januari itu yang terakhir pemeriksaannya. Berapa? Sekarang nggak pernah lagi. Hasilnya berapa kemarin? Lupa. Lupa karena sudah lama. Ya udah nggak apa-apa. Jadi memang kalau misalnya defisiensi vitamin D, kurangnya vitamin D itu memang ada banyak berbagai macam keluhan ya. Keluhan-keluhannya bisa hanya yang nyeri-nyeri otot, nyeri punggung ya kan. Terus ada juga nyeri-nyeri tulang, badan lemas dan sebagainya. Jadi memang kalau misalnya dengan pemakaian yang 1000 IU itu cukup atau enggak sih sebenarnya, baru dinaikin atau enggak sih dosisnya? Sebaiknya anjurannya itu adalah memang periksakan dulu kadar vitamin D-nya berapa. Kalau misalnya memang masih defisiensi ataupun belum cukup ya, belum sufisien 30-an, ya kemungkinan besar ya harus kita naikin dosisnya ini. Ke berapa? Ya tergantung. Kalau memang sangat rendah bisa aja langsung kita naikin ke 5000 IU. Kalau misalnya memang nggak gitu banyak turunnya atau masih mendekati angka normal ya bisa aja kita naikin jadi 2000 IU. Jadi harus kita periksa dulu sebaiknya gitu. Kemungkinan besar apalagi masih ada keluhan nyeri tulang dan sebagainya, nyeri-nyeri muskuloskeletal, mungkin sebenarnya belum tercapai vitamin D-nya. Begitu sih Mbak Septi ya. Bisa dicek dulu deh sebelum naikin suplemen vitamin D-nya. Terus kalau misalnya masalah tadi setiap
haid itu flare, ya bisa kemungkinan masalah haid tadi seperti yang sudah disebutkan Dokter Rina tadi, pada saat air mungkin ya hormon estrogen meningkat hebat gitu. Dan kita harus evaluasi bagaimana sih sebenarnya SLE-nya saat ini, aktivitasnya, SLEDAI-nya hitungannya berapa, apakah udah mulai terkontrol atau enggak. Jangan-jangan memang belum begitu terkontrol sehingga memang masih memerlukan tindakan terapi, penyesuaian dosis dimat dan sebagainya. Oke, silakan ada tambahan dari Dokter Rina ataupun Dokter Regan? Mungkin saya tambahkan Ya. Dokter Andi. Mungkin Mbak siapa tadi namanya? Mbak Septi. Mbak Septi ya, Mbak Septi. Mungkin Mbak Septi harus ke dokter yang menangani Mbak Septi. Nanya lagi gimana kondisi saya, apa memang sudah remisi atau sudah aktivitasnya menurun atau memang belum. Jadi mungkin atau ada tambahan obat. Jadi nanti tetap harus kembali ke dokter yang merawat Mbak Septi. Saya sarankan Mbak Septi nanti kembali lagi konsul ke sana sambil vitamin D nanti dicek lagi Mbak Septi. Itu aja. Ya, saya mau menambahkan juga nih. Pemeriksaannya Silakan, Dokter Regan. vitamin Ya, D3, Pak. Kalau Ya, mau Mbak. jauh. Kalau di sini belum ada cek untuk lab ini untuk cek vitamin D3. Jadi bingung mau berapa kali, kalau naik dosisnya harus berapa bulan atau berapa hari untuk minum vitamin D3-nya. Masih bingung itu. Ya tergantung klinisnya sih Mbak, kayak bilang Dokter Rina tadi, pasti kalau konsultasi ke reumatolog ataupun ke dokter yang penanggung jawabnya sekarang pasti bisa lah untuk memperkirakan kira-kira nanti kapan mau diperiksa lagi dan berapa dosisnya, begitu sih. Nggak dianjurkan kalau naik turunin sendiri, karena kalau misalnya terlalu berlebih nanti bisa toksik ya, efeknya itu malah lebih nggak bagus ya. Dia sih. Ya, Mbak Septi memang tadi udah disarankan ya oleh Dokter Andi dan Dokter Rina untuk berkaitan dengan apakah memang itu berkaitan dengan masalah vitamin D-nya yang rendah atau masalah lupusnya sendiri. Nah, itu harus diklarifikasi Mbak Septi. Jadi jangan kita coba-coba ini coba vitamin D-nya kalau mungkin kurang, kalsiumnya kurang. Padahal ternyata aktivitas penyakitnya yang belum terkontrol dengan penggunaan obat DMARD atau imunosupresan yang dikonsumsi oleh Mbak Septi belum adekuat. Jadi harus hati-hati. Ini yang lain juga. Jangan kita memudahkan untuk ini kurang vitamin D, ini kurang kalsium gitu. Padahal sebenarnya untuk tropis ya memang kita udah kaya dengan sinar matahari, tapi untuk lupus ya kita harus menghindari itu juga ya. Bisa saja memang terjadi defisiensi, makanya perlu dilakukan pemeriksaan untuk menilai apakah itu berkaitan dengan defisiensi dari vitamin D-nya atau karena aktivitas lupusnya. Itu akan dinilai oleh reumatolognya. Kemudian yang masalah menstruasi tadi, memang saya hanya menambahkan tadi, sekalian nanti kalau misalnya Mbak Septi kontrol, bisa nanti dikonsultasikan dengan dokter spesialis kandungan untuk menilai apakah memang ini murni hanya masalah dari lupusnya atau memang ada kondisi lain dari ginekologinya yang mempengaruhi dari masalah menstruasinya. Jadi ini perlu memang harus dilakukan pemeriksaan langsung, Mbak Septi. Itu tambahan dari saya. Ini saya sudah ke poli kebidanan Pak. Sudah di USG, cuma katanya normal, nggak ada masalah apa-apa. Cuma waktu pas itu ditekan perut itu nyeri luar biasa nyerinya, sampai nggak tertahan sampai jerit-jerit. Jadi itu gimana Pak kalau soal itu? Apa memang karena lupusnya apa ada masalah lain? Karena kalau USG-nya normal kata dokternya. Iya, kalau dari USG-nya normal, berarti secara struktural memang tidak ada masalah. Tetapi secara fungsional memang harus pemeriksaan dari laboratorium. Tapi bisa jadi kemungkinan besarnya memang karena aktivitas lupusnya itu. Bisa jadi kemungkinan itu. Ya. Ya mungkin nanti perlu pemeriksaan hormonal atau Mbak Septi nyerinya berapa hari Mbak Septi? Hari pertama kedua atau selama mens sakit perutnya?
Seminggu sebelum menstruasi itu sudah nyeri banget itu sakitnya, sampai mulai sejak pertama hari haid sampai selesai haid-nya 7 hari. Itu Oh, masih nyeri iya. itu, Bu, Iya, iya. kadangnya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, kalau dia nyerinya sampai selesai men, itu artinya ada sesuatu, Mbak Septi. Coba nanti Mbak Septi balik lagi ke dokter kandungan. Kalau secara normal siklus men itu dia nyerinya biasanya hari pertama kedua saja, Mbak Septi. Jadi kalau dia sampai seminggu sampai men selesai dia masih sakit, artinya kemungkinan ada kelainan dari bagian kandungan. Coba Mbak Septi bisa ke dokter kandungan yang lagi atau nyari second opinion ke dokter kandungan yang lain, saran saya. Makasih. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Pak Alfred, halo Pak Pak, Alfred masih mute. Mius. suaranya nggak ada. Baik, terima kasih. Kita sampai di ujung acara, kita menarik sedikit kesimpulan tentang materi yang sudah disampaikan dengan baik oleh Dr. Andi, Dr. Regen, dan Dr. Rina tentang vitamin D, tentang suplementasi vitamin, tentang kesehatan ginjal, dan tentang COVID. Yang pertama adalah peranan vitamin pada terutama pada COVID-19 dalam penelitian itu masih kontroversial. Jadi harus hati-hati, suplementasi yang vitamin itu harus dikonsultasikan kepada DPL. Hati-hati dengan swamedikasi, karena swamedikasi cenderung irasional pada suplementasi sehingga berisiko toksisitas. Kemudian pada kasus SLE, vitamin D cenderung lebih rendah sehingga suplementasi dianjurkan, tapi tidak melebihi dari dosis maksimal yang disarankan oleh DPL. Jadi sekali lagi, tolong konsultasikan ke DPL, jangan melakukan swamedikasi sendiri. Kemudian kenali masalah ginjal dan lupus sedini mungkin sehingga diagnosis bisa optimal dan terapi juga bisa optimal. Lalu ikuti rekomendasi pada kasus COVID, ikuti rekomendasi dari DPL, jangan takut vaksinasi ya, karena teman-teman masih banyak yang sering takut dengan vaksinasi, takut dengan takut kontrol karena COVID dan sebagainya. Baik, kemudian sedikit saya slide share untuk mengingatkan ada next webinar pada tanggal 16 Oktober 2021. Sudah keluar slide-nya belum ya? Oke. Sudah bisa teman-teman sudah bisa mendaftar di link yang tertera. Kemudian webinar berikutnya adalah hari Minggu tanggal 17 Oktober pukul 10. Linknya juga sudah dibuka. Kemudian kita berikan selamat kepada pemenang giveaway pada penanya terbaik, yaitu Kak Erika Valentina, Rizka Amimah, dan Nur Samsiah, dan Redki Dwi Alicia Niati. Untuk klaim giveaway bisa menghubungi Mbak Marta di 0815 8776 457 atau bisa menghubungi kontak person Rally, bisa menghubungi atau bisa bertanya di grup WhatsApp yang kita sudah masukkan juga teman-teman di situ. Hadiahnya berupa pulsa masing-masing untuk pemenang Rp50.000. Kemudian saya serahkan kepada Kak Yuli untuk sesi closing. Ya. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas nama Rally, mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah kita lalui bersama pada siang hari ini. Terima kasih kepada para pembicara, Dr. Andi, Dr. Muhammad Regan, Dr. Lina. Terima kasih sekali ilmunya siang hari ini. Kemudian kepada Mbak Marta dan tim yang selalu mensupport kami. Kepada teman-teman, dokter, Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara pada siang hari ini. Dan sekali lagi mengingatkan untuk next webinar yang selanjutnya yang tadi sudah di-share oleh Kak Alfred, teman-teman bisa mulai mendaftar atau yang sudah mendaftar tidak perlu mendaftar lagi ya supaya tidak ada double.
Baik, kira-kira demikian Mbak Marta, apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Enggak ada, Mbak. Lanjut aja. Enggak ada ya. Terima kasih semuanya, salam sehat. Kita mengakhiri pertemuan pada sore hari ini. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada kurang-kurang dalam kami menyajikan acara pada siang hari ini. Terima kasih, mohon undur diri. Terima kasih Dr. Regen, Dr. Andi, Dr. Rina, dan teman-teman Bapak Ibu semuanya, Mbak Yuli dan Pak Alfred. Sampai ketemu lagi Sama-sama, untuk Mbak. webinar yang Terima akan kasih. lanjut, Terima akan kasih. datang. Terima kasih Mbak Marta. Terima kasih, Ya, Dok. Dok. Terima Ya. kasih banyak, Dok. Saya, Semuanya. iya. Saya izin. Saya Ya. ya, saya end semuanya ya, Dok. Ya. Dok. Baik, terima Ya, kasih. Sampai ketemu, Dok. Ya, Dr. Adi.